data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan masih cukup tinggi di Jawa Timur. Kira-kira tantangan apa yang paling besar untuk mengentaskan kemiskinan di Jawa Timur ini? Ketika ada fungsi budgeting di situ, data akurat untuk mungkin warga atau masyarakat miskin itu berarti sangat penting untuk menentukan jangka panjang. Faktor utama untuk mengentaskan kemiskinan adalah orang itu sendiri. Jika dia semangat, kemudian mau membuka diri, ada kemauan yang besar, saya kira akan teratasi problem kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan teman-teman semuanya, warga masyarakat Jawa Timur, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam acara ABTV in Podcast. Tidak hanya sekedar bicara, lebih dekat, lebih baik. Tentunya saat ini kita akan membawa tema terkait dengan strategi pengentasan kemiskinan di Jawa Timur. Seperti biasa, ABTV in Podcast tidak akan sendiri. Saat ini kita sudah ditemani salah satu dari anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Gerindra, Bapak Haji Hidayat. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini kesempatan yang ditunggu oleh warga masyarakat Jawa Timur ini. Nggih, alhamdulillah. Untuk mengawali perjumpaan ini mungkin bisa disapa dulu warga masyarakat yang ada di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan mendiskusikan soal tema strategi pengentasan kemiskinan, di mana tema ini tema klasik yang sudah banyak kita diskusikan, tetapi hari ini kita belum menemukan solusi yang paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, dengan tema ini harapan saya ke depan tingkat kemiskinan di Jawa Timur akan semakin menurun. Masyarakat yang masuk kategori miskin menjadi terangkat derajatnya, makin makmur dan sejahtera untuk kepentingan Indonesia Emas tahun 2045. Nggih. Luar biasa. Nggih. Untuk mengawali perbincangan ini nyantai mawon, nah ini bagaimana gambaran angka kemiskinan di wilayah Jawa Timur ini menurut panjenengan? Ya, dari data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan masih cukup tinggi di Jawa Timur. Di tahun 2025 ini BPS melansir angka hampir 9,79% atau sekitar 3.980 orang penduduk miskin. Angka ini angka yang saya kira patut menjadi perhatian kita semua, karena penduduk miskin itu kalau menurut BPS adalah orang yang penghasilannya dalam sebulan sekitar 595.242 rupiah. Nah, angka ini masih banyak diterima oleh masyarakat, artinya masih banyak penduduk miskin yang ini menyebabkan rencana pembangunan ke depan akan makin susah, karena dengan angka yang tinggi ini tentu akan mempengaruhi banyak hal di Jawa Timur. Oleh karena itu sekali lagi ini menjadi PR kita bersama dan kita diskusikan agar ada solusi yang paling konkret sehingga pendapatan penduduk miskin Jawa Timur akan semakin meningkat. Berarti masih menurut panjenengan masih dalam kategori jumlah besar ini, Pak? Jumlahnya cukup besar, dan Jawa Timur ini kan salah satu pulau Jawa yang tentu aksesnya lebih mudah, kemudian pendidikannya lebih tinggi, tetapi ternyata angkanya penduduk miskin masih cukup lebar. Ini saya kira menjadi keprihatinan kita bersama. Kemudian menurut panjenengan, hasil diskusi dengan teman-teman yang ada di DPR, kemudian analisa panjenengan, kira-kira tantangan apa yang paling besar untuk mengentaskan kemiskinan di Jawa Timur ini?
Ada banyak tantangan ya, terutama yang pertama adalah tadi yang saya sampaikan, angka penduduk miskin masih cukup tinggi. Ya, ini problemnya adalah karena banyak hal yang menciptakan situasi ini terjadi, terutama akses pendidikan, akses kesehatan, dan juga ketimpangan antar wilayah di Jawa Timur, terutama antara selatan dan utara. Ya. Di utara angka kemiskinan cukup rendah, tetapi di selatan, di Tapal Kuda dan di Madura hampir 20% angka kemiskinan di Jawa Timur yang didominasi oleh daerah-daerah di sekitar Tapal Kuda dan Madura. Ini berarti sebetulnya kita bisa fokus di wilayah ini, fokus kepada penduduk miskin di wilayah-wilayah tertentu dengan berbagai strategi, dengan berbagai pendekatan, dengan berbagai intervensi, dengan data yang akurat, ya, dengan intervensi yang baik, saya kira akan terselesaikan ke depan. Berarti demografi wilayah ini sangat berpengaruh nih, Mas? Sangat berpengaruh, ya, karena harus diakui bahwa ketimpangan pembangunan memang terjadi di Jawa Timur, terutama infrastruktur di wilayah selatan memang agak lambat. Kita berharap JLS selesai di tahun 2024 yang lalu, tapi hari ini masih belum, terutama menyambungkan antara daerah Blitar, Tulungagung, Trenggalek, yang saya kira di sana karena aksesnya rendah sehingga gerakan ekonomi agak lambat. Nah, ini menjadi PR tidak hanya Jawa Timur tapi pemerintah pusat. Kemudian langkah apa yang sudah dilakukan dari teman-teman ini, ataupun yang kiranya lah nanti sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam rangka untuk mengangkat ini selain perbaikan jalan dan lain sebagainya? Ya, tentu kita perlu sinergitas yang kuat, ya, berkolaborasi dengan berbagai pihak stakeholder yang ada, terutama pemerintah pusat, pemerintah Jawa Timur dan kota kabupaten. Ya, yang pertama adalah tentu kita perlu peraturan daerah yang berpihak kepada penduduk miskin agar secara legal, ya, ada program-program yang bisa mengentaskan kemiskinan yang ditopang oleh HPBD yang besar, tidak hanya provinsi tapi juga kabupaten. Jadi pembagian tugas menjadi sangat penting, ya, misalnya provinsi kebagian di sektor apa, kabupaten apa, sehingga bisa ada titik temu. Seringkali bantuan-bantuan itu tidak ada kolaborasi, saling tumpang tindih sehingga tidak efisien. Mestinya satu orang penduduk miskin bisa kita angkat dengan anggaran 1 juta, tapi kadang-kadang berjuta-juta, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah mengapa dia miskin. Kemudian kalau kadang orang bertanya gini, Pak, wah sebenarnya itu DPRD itu apa gitu kan? Dia sebagai pendorong untuk membuat peraturan atau juga ikut menganggarkan atau bagaimana nih agar ini masyarakat ini tidak keliru, utamanya untuk kemiskinan, karena nanti runtutannya kan juga pasti ada bantuan, ada lain sebagainya gitu, Pak Hidayat. Ya, fungsi legislatif dengan ada 3. Yang pertama adalah fungsi legislasi, ya, membuat peraturan daerah, di mana peraturan ini yang tadi saya katakan bisa menguatkan intervensi pemerintah kepada penduduk miskin dengan peraturan-peraturan yang ada, misalnya soal bantuan tunai non tunai, ya, itu harus dikuatkan dengan peraturan daerah. Yang kedua adalah fungsi budgeting. Kita ingin, ya, anggaran ke depan kita berbesar dengan angka 3 juta tadi itu. Sebetulnya kita butuh berapa dalam sekian tahun ini sehingga betul-betul efisien, ya, Nah, tentu
fungsi kami adalah fungsi budgeting, menganggarkan APBD untuk kepentingan penduduk miskin. Misalnya sekarang di Jawa Timur ada pembangunan rumah tidak layak huni. Yang setiap tahun kita bangun, per orang, per kakak kita alokasikan hampir 17-18 juta rupiah. Karena ini kebutuhan dasar. Nah ini di Perda APBD di setiap tahun itu muncul ada bantuan pembangunan rumah tidak layak huni. Nah ini tentu ke depan harapan saya kuantitinya bisa naik ya dari angka-angka yang sudah ya rata-rata setiap tahun kan sekitar 2.000 rumah tidak layak huni yang kita bantu. Nah ke depan harus lebih banyak sehingga tidak ada lagi di 10 tahun mendatang rumah tidak layak huni di Jawa Timur. Kemudian ada fungsi pengawasan. Kita tentu punya peran yang penting mengawasi apakah selama ini program-program eksekutif di Jawa Timur khususnya bisa efektif apa enggak. Misalnya bantuan-bantuan peningkatan kapasitas pelaku UMKM, pelatihan-pelatihan yang ada. Kita sudah sering pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pendapatan keluarga, tapi hari ini ternyata juga angka kemiskinan masih stagnan. Nah tentu ini butuh pengawasan sekaligus barangkali juga fungsi pendampingan. Jadi kelompok-kelompok yang sudah kita intervensi kita dampingi. Misalnya kelompok Kapotan, ya, ada bantuan ternak. Kita harus dampingi bagaimana cara berternak yang baik, kemudian bagaimana mengembangkan ternak bisa lebih baik, ya. Kemudian kalau misalnya ternak ini berkembang, beranak pinak dan sebagainya, bagaimana ini punya dampak di lingkungan sekitar. Ini penting. Jadi saya kira peran legislatif sangat strategis untuk yang tadi saya katakan, fungsi legislasi, fungsi budgeting, fungsi pengawasan dan sekaligus pendampingan kepada masyarakat. Oke, luar biasa. Ini pemirsa, kita harus tahu bahwa tugasnya juga banyak dan teman-teman juga sudah ada fungsi pendampingan juga. Sebelum kita membahas ke fungsi pendampingan, ke budgeting dulu. Berarti ketika ada fungsi budgeting di situ, data akurat untuk mungkin warga atau masyarakat miskin itu berarti sangat penting untuk menentukan jangka panjang bantuan atau apa? Ya, saya kira sangat penting ya, dan kita bersyukur hari ini data nasional, satu data sudah terbit yang kita sebut dengan data terpadu kesejahteraan sosial, DTKS ya. Ini menjadi penting karena dengan data yang akurat bisa tepat sasaran, kemudian lebih efisien, dan tentu ini menjadi bahan baku untuk perencanaan pembangunan ke depan. Tadi yang saya katakan kalau hari ini ada sekitar 3.970.000 orang, itu kalau by name by trace-nya terdata dengan baik, saya kira akan mudah untuk dimonitor, kemudian akan mudah untuk kita petakan, akan mudah untuk kita intervensi. Nah kemudian dari angka ini dari tahun ke tahun kemudian perubahannya seperti apa. Nah, ini saya kira semua pihak harus sudah merujuk kepada DTKS, satu data, sehingga kolaborasi dan sinergi itu bisa bermuara di satu tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin, mengurangi angka yang masih sangat signifikan di Jawa Timur. Terus fungsi pengawasannya ini apa juga masyarakat juga diminta untuk juga saling mengawasi gitu, mungkin kaitan bantuan atau pelaksanaan program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah gitu Pak? Ya, saya kira pengawasan akan lebih efektif kalau semua pihak terlibat, terutama masyarakat, lembaga-lembaga sosial masyarakat, aparatur pemerintah di desa yang sangat dekat dengan kelompok-kelompok binaan kita sangat penting. Jadi mata dan telinga Dewan kan sangat terbatas ya. Betul. Misalnya saya ada di Dapil Kota Kabupaten Mojokerto dan Jombang dengan penduduk sekitar hampir 2,5 juta lebih, dengan geografis yang sangat luas, saya kira harus dibantu oleh
aparatur pemerintah sampai tingkat desa, RT RW, juga LSM LSM, juga media massa terutama APTV juga perlu memberikan masukan pada kita agar program-program yang sekiranya menyimpang, tidak tepat sasaran bisa kita luruskan dan kita benahi untuk kepentingan ke depan. Oke, jadi semuanya ini bertanggung jawab ini pemirsa. Ya. Nanti kalau ada apa-apa siap nggih lapor jenengan nanti mboten napa-napa. Ya, lapor Mas Hidayat. Wah, siap Mas Hidayat nggih. Kemudian kalau ada orang bertanya Mbak Hidayat, ini selama ini yang sudah berkolaborasi khususnya di Jawa Timur untuk program pengentasan kemiskinan ini apa saja mungkin ya sudah dilakukan dan budgetnya apa ngoten nggih. Ya. Jadi legislatif itu kan wakilnya masyarakat, awak dan sikilnya masyarakat. Sesungguhnya kepalanya adalah masyarakat itu sendiri. Nah tentu kita banyak berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, Kapoktan, kemudian kelompok-kelompok UMKM dan sebagainya, yang pada fungsi kita ingin mendapatkan masukan-masukan, kritik dan juga informasi-informasi yang akurat di masyarakat. Juga aparatur di daerah ya terutama aparatur desa yang saya kira dia dekat dengan masyarakat. Nah, di samping itu tentu ada pengusaha-pengusaha di daerah yang juga berkepentingan ikut serta mengentaskan kemiskinan ini. Jadi misalnya ada bank-bank di daerah yang itu ada dana CSR ya. Kemudian ada pabrik-pabrik di Mojokerto cukup banyak, cukup banyak. Tentu ada dana CSR. Kita minta CSR ini juga diarahkan untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan. Misalnya di bank-bank daerah terutama Bank Jatim dan Bank MKM daerah itu kita minta tidak hanya memberikan bantuan modal berupa pinjaman KUR yang dengan bunga flat 6% per tahun yang sangat ringan ini, tapi juga pendampingan dan juga memberikan edukasi pelatihan pada masyarakat. Terutama yang jadi problem sekarang itu kan ketika pelaku UMKM sudah berproduksi ada kesulitan untuk pemasaran. Betul. Di mana tantangan sekarang adalah tantangan digitalisasi ya. Yang itu saya kira pelaku-pelaku pemula UMKM sangat kesulitan. Ini perlu didampingi perlu dibantu untuk agar pelaku UMKM beradaptasi dengan perkembangan digital yang sangat luar biasa. Kalau jual manual, jual tradisional saya kira sekarang sudah tidak zamannya. Tapi kalau sudah via online dengan media sosial yang maksimal saya kira UMKM akan terangkat. Nah ini harus kolaborasi, terutama tadi yang saya katakan perusahaan-perusahaan di daerah, bank-bank di daerah yang tentu ada dana-dana CSR bisa dioptimalkan untuk membantu pengentaskan penduduk miskin di Jawa Timur. Selama ini bekerja sama dengan mungkin bank daerah CS untuk memanfaatkan CSR untuk kesejahteraan masyarakat ini ada kendala Pak tidak atau welcome semuanya saling mendukung gitu Pak? Ya, Alhamdulillah sangat welcome sekali karena perlu kami sampaikan di forum ini Bank Jatim dan Bank UMKM adalah milik pemerintah provinsi ya yang harus bersinergi dan satu tujuan untuk pembangunan di Jawa Timur. Jadi yang selama ini yang saya amati cukup bagus ya. Tentu ini harus dilanjutkan dan diawasi oleh semuanya. Terutama saya minta masyarakat yang termasuk menjadi subjek dan objek sasaran dari pengentasan kemiskinan ini welcome ya. Kemudian mau membuka diri untuk berkembang dan saya kira kalau ada kemauan yang besar dan kemudian para pihak bisa bergerak bersama-sama, saya kira ke depan akan jauh lebih efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Tentunya
masyarakat juga harus paham gitu Pak Solikin bahwa tidak bisa semuanya pemerintah untuk mengcover kebutuhan masyarakat miskin gitu ya. Jadi bahasanya untuk mensupport semuanya saling support gitu. Kemudian ada bahasa pendekatan afirmatif atau yang lebih mendekat ke daerah itu bagaimana nih Mas? Untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah-wilayah tertentu, di wilayah-wilayah yang tertinggal atau bagaimana nih? Ya. Jadi tentu banyak pendekatan ya, banyak pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan afirmatif, di mana sesungguhnya memang masyarakat atau penduduk miskin itu tidak boleh dan tidak jangan sampai dia bergulat dengan dirinya sendiri. Artinya dilepaskan begitu saja. Ya. Jadi tetapi juga harus didampingi semaksimal mungkin, bahkan 24 jam ya, untuk berkembang dan berkembang. Jadi intervensinya harus sangat intensif ya. Misalnya tadi yang saya katakan, ada satu kelompok tani ya, kapotan yang dia sudah dibantu ternak kambing misalnya, harus dibantu bagaimana cara merawat ya, bagaimana cara memelihara kambing itu agar sehat, agar kuat, agar terhindar dari penyakit, agar bisa berkembang dengan cepat. Tidak bisa didatangi itu 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, tapi harus 24 jam hadir. Kalau ada apa-apa siap. Misalnya sewaktu-waktu kambing itu sakit misalnya, tentu harus on call. Ya, sehingga kasus banyak bantuan ternak kambing yang mati itu bisa dihindarkan ya. Di samping memang menghindari ya ngapunten, ada banyak kelompok-kelompok tani yang kelompok-kelompok yang dapat bantuan hewan kadang-kadang juga dalam tanda petik ya nakal ya. Itu juga perlu diawasi dan didampingi supaya itu tidak terjadi. Kadang-kadang kan ada yang dijual, kemudian disembelih, dibilang mati, tidak boleh terjadi. Nah, ini yang saya kira tadi pendekatan-pendekatan dengan intensitas yang tinggi itu penting agar di samping ada kemauan juga ada kejujuran, ya, ada semangat yang membara. Jadi memang ujungnya adalah yang saya kira dari berbagai diskusi itu, orang bisa terentas dari jeratan kemiskinan kalau dalam dirinya sendiri ada semangat yang membara untuk keluar dari tekanan kemiskinan itu. Nah, ini menjadi modal penting. Seberapa banyak intervensi kalau cara pikirnya, cara pandangnya tidak mau berkembang, saya kira menjadi hambatan yang paling penting ya. Oleh karena itu faktor utama untuk mengentaskan kemiskinan adalah orang itu sendiri. Jika dia semangat, kemudian mau membuka diri, ada kemauan yang besar, saya kira akan teratasi problem kemiskinan. Wah, ini luar biasa. Berarti kalau kita tadi kan masih satu arah gini Pak Solikin, dari atas ke bawah, Pak Hidayah mohon maaf. Nah, ini berkaitan secara spesifik untuk pesan bagi masyarakat yang sudah bahasanya yang kita intervensi, Pak Hidayat, yang sudah kita intervensi, kemudian kita berikan bantuan. Ini pesan jenengan selain semangat dirinya untuk keluar dari kemiskinan, apa ini Pak Hidayat? Ya, juga tadi membuka diri ya, membuka diri. Jadi saya kira di luar kita ini banyak orang yang mau terlibat di program pengentasan kemiskinan ini, terutama pemerintah, ya, terutama pemerintah. Nah, dengan membuka diri, ya akan banyak pihak yang bisa berkolaborasi. Hari ini teorinya adalah kolaborasi. Ya, kerjasama. Orang pinter penting, tapi jauh lebih penting kalau dia mau berkolaborasi, bekerjasama. Orang pintar hari ini tidak akan sukses kalau tidak mau kolaborasi. Begitu juga dengan strategi pengentasan kemiskinan ini, harus membuka diri, harus mau
bekerja sama dengan orang lain. Ya. Jadi kalau dia mau kerjasama, tentu orang lain akan terlibat. Makin banyak yang terlibat, makin bagus. Karena ketika kita memulai usaha, ya tentu ada pemasaran. Nah, pemasaran ini dibutuhkan jaringan. Nah, kalau jaringannya makin luas, saya kira peluang produk kita akan dibeli oleh orang lain sangat terbuka sekali. Oke. Kemudian sebelum nanti kita closing, mungkin dari Bapak ini ketika kita sudah melakukan berbagai cara, nah indikator ini kemiskinan sudah mulai terangkat itu menurut panjenengan apa? Mungkin diskusi dengan teman-teman panjenengan. Ya, ada banyak indikator ya. Yang pertama adalah tentu ke depan angka kemiskinan harus turun sangat signifikan. Ya, kalau hari ini angkanya masih 9,79%, harapan kita di setiap tahun turun 3% ya, bisa 7% lah di tahun 2026. Ini saya kira penting kita awasi, kita pastikan bahwa dari tahun ke tahun angka kemiskinan akan makin turun. Jangan sampai anggarannya dari tahun ke tahun makin meningkat, tapi angkanya juga tetap meningkat. Jadi anggaran budgeting naik. Harapan kita adalah indikatornya adalah jumlah penduduk miskin akan makin turun. Yang kedua adalah kesenjangan antar wilayah. Ya, harapan kita ke depan wilayah-wilayah yang sekarang masih tertinggal, terutama infrastruktur, bisa dibangun semaksimal mungkin, karena dengan kemantapan infrastruktur akan bisa memobilisasi penduduk masyarakat. Ya, makin tinggi mobilitas orang, makin bisa ekonomi bergerak dengan baik. Yang ketiga saya kira terbukanya akses kesehatan dan pendidikan. Ya, jadi kalau dia sudah mapan, maka dia akan makin ringan mendidik anak-anaknya, makin ringan menyekolahkan anak-anaknya, makin mudah mengakses kesehatan. Dia akan mudah berobat karena dia sudah mampu secara ekonomi. Nah, yang terakhir adalah tentu peningkatan pendapatan masyarakat. Ya. Kalau tadi BPS menyampaikan pendapatan per kapita penduduk miskin adalah Rp595.242. Nah, tentu ini harus meningkat dari tahun ke tahun, ya, sehingga beban keluarga itu makin ringan, pendapatan makin naik, ya tentu tadi akan berdampak di sektor pendidikan dan kesehatan. Jadi salah satu indikator yang penting juga adalah peningkatan pendapatan keluarga makin terus meningkat. Indikatornya banyak. Nah, ini berkaitan, masih pada waktu nih, berkaitan dengan infrastruktur jalan. Ini di Jawa Timur bagaimana menurut panjenengan, sudah sesuai harapan atau belum nih, Bapak? Ya, kalau melihat angka kemantapan jalan di Jawa Timur sudah sampai pada angka 95%. Jadi sebetulnya jalan Jawa Timur ya. Jawa Timur, jalan provinsi. Tetapi ada jalan kabupaten, ada jalan pusat yang saya kira ini juga menjadi perhatian penting kita, terutama yang saya katakan JLS itu kewenangannya pusat. Jadi JLS itu ada peran kabupaten, ada peran provinsi, ada peran pusat. Perannya pemerintah kabupaten itu pada persoalan pembebasan lahan, yang dibantu oleh pemerintah provinsi. Tapi pembangunannya adalah menjadi kewenangan pusat. Nah, tentu ini harus kolaborasi, karena yang saya tahu ketika lahan sudah dibebaskan kemudian tidak dibangun, ini rusak lagi dan ditumbuhi rumput-rumputan sehingga susah diakses. Nah, tentu di waktu yang sama dengan timing yang sama, ketika dibebaskan kemudian dikeraskan kemudian dibangun, nah, ini akan makin cepat, makin bagus. Di samping itu jalan-jalan kabupaten yang saya kira di berbagai daerah pelosok masih cukup kurang ya. Terutama di daerah-daerah
Madura, di Tapal Kuda, itu perlu kita mendorong pemerintah kota kabupaten untuk banyak mengalokasikan jalan-jalan kabupaten untuk dimaksimalkan karena mobilitas orang kan di lokal luar biasa. Ya, ada pasar tradisional, ada pelabuhan tradisional, ini bergantung kepada jalan-jalan kabupaten, terutama wisata. Misalnya sekarang di Trawas, di Pacu Wonosalam itu butuh akses jalan yang bagus. Nah itu menjadi kewenangan kabupaten, ya, jalan-jalan kabupaten. Nah ini kalau topangan jalan kabupaten makin mantap ke titik-titik pariwisata, saya kira sekali lagi akan berdampak ekonomi yang sangat luar biasa. Kanan kiri jalan akan banyak orang jualan, di titik lokasi akan UMKM berkembang, kemudian potensi lokal juga akan maksimal. Nah ini juga akan punya peran penting untuk mengentaskan kemiskinan di titik-titik, terutama di pelosok-pelosok daerah. Berarti akses jalan menjadi salah satu faktor penting, sangat penting untuk mengentaskan kemiskinan. Baik Pak Hidayat, luar biasa ini kalau berbicara ini tidak akan habisnya karena masyarakat juga, kalau jenengan tadi berkata semangat untuk keluar dari garis kemiskinan, insya Allah ini teman-teman juga tidak ada yang ingin miskin terus gitu Pak Hidayat. Nah ini sebelum kita tutup mungkin closing jadi Bapak Hidayat untuk warga masyarakat Jawa Timur, khususnya mungkin dapil panjenengan, keterkaitan bekerja sama, berkolaborasi untuk mengentaskan kemiskinan, kesejahteraan Jawa Timur. Ya, terima kasih. Di akhir diskusi ini saya kira kami sebagai wakil Ketua DPD Jawa Timur di Dapil 10 sangat berharap sekali bahwa ke depan angka kemiskinan di Dapil 10 akan makin berkurang. Secara umum di Jawa Timur akan makin berkurang. Dan kemudian ke depan kolaborasi kerjasama akan makin bagus. Data makin akurat sehingga program-program pemerintah dan berbagai stakeholder bisa tepat sasaran. Yang tadinya keluarga susah mengakses kesehatan bisa mudah mengakses kesehatan. Angka kematian menjadi turun, stunting menjadi turun. Kemudian anak-anak kita yang banyak yang putus sekolah, dari SMP, SD bisa lanjut sampai sarjana karena pendapatan keluarga makin bagus. Nah ini tentu butuh kolaborasi yang sangat erat antar berbagai pihak. Kalau jalan bersama saya kira hasilnya akan makin maksimal. Tapi kalau jalan sendiri-sendiri nanti pasti tidak akan ketemu ujungnya. Ujungnya adalah apa? Penduduk miskin bisa terangkat dengan bagus. Saya kira ayo semangat, ayo kerjasama, ayo kolaborasi kalau kita mau maju bersama. Terima kasih. Terima kasih Bapak Hidayat, mudah-mudahan panjenengan terus sehat, terus bisa mendampingi masyarakat, utamanya untuk mengentaskan kemiskinan dan juga kesejahteraan wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Baik, pemirsa, terima kasih. Kita akan bergabung lagi di sesi yang selanjutnya. Mudah-mudahan perbincangan ini membawa manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Terima kasih, saya Muhammad Nasruddin dan juga Bapak Hidayat, undur diri, akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.